Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah panjenengan merasa sudah kerja keras siang malam tapi rezeki terasa seret? Bisa jadi bukan kurang doa atau usaha, tapi ada kebiasaan kecil di sore hari yang tanpa sadar justru menutup pintu rezeki kita sendiri. Sore hari, waktu ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, udara mulai teduh, tubuh mulai lelah, dan pikiran mulai melambat. Banyak dari kita menjadikan waktu sore sebagai masa istirahat, melepaskan penat setelah seharian bekerja. Tapi tahukah panjenengan, justru di waktu sore inilah banyak pintu rezeki terbuka, atau malah tertutup. Tergantung dari kebiasaan yang kita lakukan. Dalam tradisi Jawa dan Islam, sore hari adalah waktu sakral. Setelah sholat asar hingga menjelang maghrib disebut sebagai waktu pergantian energi. Waktu ini sangat menentukan apakah hari kita akan ditutup dengan keberkahan, atau justru keburukan. Banyak orang bijak zaman dulu menyarankan agar hati-hati dalam bersikap di waktu sore, karena bisa memengaruhi aliran rezeki dan keberuntungan hidup. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak sadar, alih-alih menggunakan sore untuk memanen keberkahan, kita justru melakukan hal-hal yang tampak sepele namun berdampak besar, seperti tidur sembarangan, mengeluh soal keuangan, hingga gosip sambil ngopi. Kali ini kita akan membahas 9 kebiasaan kecil di sore hari, yang sering tidak disadari namun justru menjadi penghambat rezeki. Tidak hanya itu, kita juga akan bahas solusinya. Apa yang bisa kita ubah agar energi sore berubah dari penghalang menjadi pembuka jalan? Simak baik-baik dan cermati. Siapa tahu salah satu dari kebiasaan ini ada dalam rutinitas panjenengan. 1. Tidur setelah asar. Sore hari adalah momen transisi antara aktivitas dan ketenangan, antara siang dan malam, antara hiruk-pikuk dunia dan renungan batin. Dalam waktu yang terlihat biasa ini, ternyata tersembunyi peluang besar untuk memanen energi baik yang telah dikumpulkan sejak pagi. Namun banyak dari kita justru tergoda untuk merebahkan diri, melepas lelah, dan akhirnya tertidur usai sholat asar. Sayangnya, kebiasaan ini diam-diam menjadi penghambat rezeki. Tidur setelah asar memang tidak secara eksplisit dilarang dalam syariat, tapi banyak ulama, ahli hikmah, dan orang bijak zaman dulu memperingatkan soal kebiasaan ini. Dalam berbagai kitab klasik disebutkan bahwa tidur sore dapat menurunkan semangat, membuat tubuh terasa berat, serta memicu gangguan emosional seperti marah atau kesal tanpa sebab. Bahkan secara spiritual, tidur di waktu ini dipercaya bisa menutup pintu berkah. Energi sore hari sangat khas. Ini adalah waktu panen dari apa yang kita tanam di pagi hingga siang. Jika kita justru menutupnya dengan tidur, sama saja kita memutus aliran keberkahan yang seharusnya mengalir. Banyak orang sukses memanfaatkan sore hari untuk mengevaluasi pencapaian, merancang masa depan, atau mempererat hubungan sosial. Tidur setelah asar bisa mencuri waktu emas tersebut. Selain itu, tidur di waktu ini juga seringkali menghasilkan efek negatif pada tubuh. Kita bangun dalam keadaan lesu, malas, atau bahkan pusing. Emosi pun tidak stabil. Bayangkan pulang ke rumah lalu mendapati suasana tegang hanya karena seseorang bangun tidur dengan wajah kusut. Hal kecil seperti ini bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga dan akhirnya berdampak pada kelancaran rezeki. Karena hubungan baik adalah salah satu syarat turunnya berkah. Tidur siang memang disarankan dalam Islam, yaitu dalam bentuk qailulah sebelum sholat zuhur, bukan setelah asar. Di waktu sore, sebaiknya kita memilih aktivitas ringan tapi produktif. Misalnya, membersihkan rumah, berzikir, menata ulang catatan keuangan, bermain dengan anak, atau merapikan barang pribadi. Aktivitas ini tidak hanya membuat tubuh tetap aktif, tetapi juga menyegarkan pikiran dan membuka pintu-pintu rezeki. Kita juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan refleksi harian. Apa saja yang sudah kita lakukan sejak pagi? Apakah ada kebaikan yang bisa ditingkatkan atau kesalahan yang perlu diperbaiki? Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga fisik tetap sadar dan aktif, tapi juga membuka ruang bagi datangnya ide baru, inspirasi usaha, dan semangat baru untuk hari esok.
Mulai sekarang, mari kita lebih bijak mengelola waktu sore. Hindari tidur setelah asar, kecuali dalam kondisi sangat darurat seperti sakit atau kelelahan luar biasa. Gantilah kebiasaan ini dengan aktivitas bermanfaat yang bernilai spiritual dan emosional. Jika kita menjaga waktu dengan penuh kesadaran, insya Allah pintu rezeki pun akan terbuka lebih luas, dan hati pun menjadi lebih lapang. 2. Main gadget tanpa tujuan. Kebiasaan lain yang tampaknya sepele namun berdampak besar pada rezeki adalah bermain gadget tanpa arah di sore hari. Setelah lelah beraktivitas, banyak dari kita merasa berhak untuk healing dengan scroll TikTok, Instagram, atau nonton video YouTube secara acak. Tapi tahukah kamu, disinilah salah satu celah besar kebocoran waktu dan energi rezeki terjadi. Sore hari sejatinya adalah waktu emas untuk mengkonsolidasikan apa yang telah dikerjakan seharian. Ini waktu untuk merapikan target, mengevaluasi hasil kerja, atau menyusun strategi esok. Namun ketika waktu ini justru kita isi dengan aktivitas pasif, seperti mengonsumsi konten tanpa arah, kita kehilangan peluang untuk tumbuh dan memperkuat pondasi rezeki kita. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak konten di media sosial tidak memberi manfaat, bahkan bisa meracuni pola pikir. Konten-konten berisi drama, pamer kekayaan, atau gosip selebriti bisa membuat kita tanpa sadar merasa kurang, iri, bahkan meremehkan hidup sendiri. Ini memperlemah rasa syukur dan menumbuhkan rasa ingin instan, dua hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip keberkahan rezeki. Efek psikologis dari kebiasaan ini pun nyata. Kita jadi terbiasa menonton bukan mencipta. Otak terbiasa pasif, tidak lagi berpikir kreatif, dan pada akhirnya kehilangan daya untuk memecahkan masalah atau mencari peluang. Jika ini terjadi setiap sore, maka perlahan tapi pasti, potensi rezeki dalam hidup kita akan menurun. Bukan berarti gadget itu musuh, justru sebaliknya. Gadget adalah alat luar biasa jika digunakan dengan bijak. Banyak orang sukses yang memanfaatkan gadget di sore hari untuk belajar hal baru, mengikuti kursus online, membangun jejaring profesional, atau bahkan mengelola bisnis daring. Intinya ada pada niat dan arah penggunaan. Mulai sekarang, yuk ubah cara kita memperlakukan sore hari. Batasi waktu screen time yang pasif. Jika ingin bermain HP, pastikan ada tujuannya. Memperluas wawasan, memperkuat keterampilan, atau menyiapkan masa depan. Buat jadwal khusus, misalnya hanya membuka media sosial di jam tertentu, dan selebihnya gunakan untuk aktivitas produktif. Sore hari bukan hanya waktu istirahat, tapi juga waktu refleksi dan regenerasi semangat. Jika kita bijak memanfaatkannya, bukan hanya tubuh yang segar, tapi visi hidup kita pun akan kembali menyala. Dan disitulah letak magnet rezeki yang sesungguhnya. Bukan dari apa yang kita kejar, tapi dari siapa kita sedang tumbuh menjadi. 3. Ngopi sambil gosip. Ngopi di sore hari memang menjadi tradisi yang menyenangkan. Duduk santai di teras rumah, di warung kopi, atau bahkan di sudut ruangan dengan segelas kopi hangat, terasa seperti pelepas lelah setelah seharian beraktivitas. Tapi tahukah kita bahwa kebiasaan ngopi ini bisa jadi bumerang jika tidak diiringi dengan kontrol terhadap isi pembicaraan yang muncul selama momen tersebut? Salah satu kebiasaan yang sering menyertai acara ngopi adalah bergosip, membicarakan orang lain, mengomentari kekurangan orang, atau bahkan menyebar informasi yang belum tentu benar. Kebiasaan ini terlihat sepele, bahkan kerap dianggap sebagai hiburan ringan. Padahal dalam pandangan spiritual, gosip bisa menjadi penghalang utama datangnya rezeki. Gosip bagaikan asap hitam yang meracuni udara pikiran dan hati. Saat kita membicarakan keburukan orang lain, kita sedang menebarkan energi negatif bukan hanya keluar, tapi juga ke dalam diri kita sendiri. Hati menjadi sempit, pikiran penuh prasangka, dan ini berpotensi menurunkan kualitas spiritual kita sebagai manusia. Akibatnya, rezeki yang seharusnya lancar bisa tertutup, karena kita sendiri menutup pintu keberkahan dengan ucapan yang tak perlu. Lebih dari itu, pembicaraan negatif dalam suasana santai seperti ngopi sore bisa memengaruhi suasana, rumah tangga dan hubungan sosial. Apa yang awalnya hanya obrolan ringan bisa menjadi sumber konflik, kesalahpahaman, bahkan perpecahan jika gosip itu menyebar ke orang yang dibicarakan. Ketegangan dalam hubungan sosial akan menciptakan lingkungan yang penuh tekanan, dan hal ini sangat bertolak belakang dengan suasana hati yang dibutuhkan. Untuk menarik energi rezeki, sore hari adalah waktu yang sangat krusial. Ini adalah waktu refleksi, evaluasi, dan menanam benih untuk hari esok.
Jika waktu tersebut kita habiskan dengan pembicaraan sia-sia dan menjelekkan orang lain, maka kita membuang kesempatan emas untuk mengembangkan potensi diri. Padahal momen santai seperti ngopi bisa diubah menjadi ajang diskusi sehat, berbagi ilmu, atau merancang rencana-rencana positif. Dalam Islam, menjaga lisan adalah salah satu kunci dari keberkahan hidup. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang dapat menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, mulut, dan dua kakinya, kemaluan, maka ia dijamin masuk surga. Ini menandakan betapa pentingnya kontrol diri, terutama dalam hal berbicara. Dan sore hari yang penuh keleluasaan justru sering menjadi momen paling rawan untuk tergelincir dalam dosa lisan. Mulai sekarang, mari kita ubah kebiasaan ngopi sore menjadi ladang pahala dan peluang. Gunakan momen ini untuk membangun bukan merusak, untuk mengisi bukan menguras, dan untuk menyemai bukan mencabut. Ajak teman ngobrol tentang hal-hal bermanfaat, tips menabung, ide usaha rumahan, parenting, atau bahkan bahas pelajaran hidup dari pengalaman pribadi. Dengan cara ini, kita tidak hanya menikmati kopi, tapi juga meneguk hikmah dan membuka pintu rezeki yang lebih lapang. 5. Belanja online tanpa kontrol. Siapa yang tidak tergoda dengan notifikasi flash sale jam 5 sore? Marketplace kini tahu persis waktu-waktu rawan kita. Sore hari, ketika tubuh mulai lelah, pikiran mulai jenuh, dan emosi mulai mencari pelarian. Di saat inilah kita sering tidak sadar membuka aplikasi belanja hanya untuk lihat-lihat. Tapi dari lihat-lihat, berubah jadi klik-klik lalu check out. Sore hari yang seharusnya menjadi waktu untuk bersyukur dan menata ulang energi, justru berubah menjadi ladang pengeluaran tak terduga. Belanja online tanpa kontrol bukan hanya merusak rencana keuangan, tapi juga merusak kendali diri. Kita tidak lagi membeli karena kebutuhan, tapi karena keinginan sesaat yang timbul dari lelahnya fisik dan pikiran. Secara psikologis, belanja impulsif adalah bentuk kompensasi dari stres. Kita merasa senang sejenak saat membeli sesuatu, tapi perasaan itu cepat hilang dan digantikan rasa bersalah. Ini yang menyebabkan kenapa banyak orang merasa uangnya cepat habis, tabungan tidak bertambah, dan utang mulai muncul padahal penghasilan tetap. Parahnya lagi, belanja online sore-sore bisa menjadi kebiasaan harian. Tanpa sadar, kita menciptakan pola hidup konsumtif. Ketika ini terjadi, uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk hal penting justru bocor sedikit demi sedikit. Dan kebocoran kecil yang terjadi setiap hari bisa menguras keuangan dalam jangka panjang. Lebih buruk lagi, jika kita mulai mengandalkan pay later atau kartu kredit untuk memenuhi hasrat belanja ini. Bunga berjalan tanpa kita sadari. Satu barang kecil jadi 2, 3, lalu 10. Tagihan menumpuk. Saat akhir bulan datang, barulah kita sadar kalau belanja sore hari itu ternyata punya efek domino. Apakah belanja online dilarang? Tentu tidak. Belanja adalah bagian dari kebutuhan hidup, tapi ketika dilakukan tanpa kontrol, apalagi sebagai pelarian emosional, disitulah bahayanya. Sebaliknya, kita bisa mengubah kebiasaan ini menjadi lebih positif. Misalnya, gunakan sore hari untuk mencatat pengeluaran harian, atau jika ingin belanja, buat daftar dan atur waktu belanja pada akhir pekan dengan anggaran tetap. Ada trik sederhana yang bisa diterapkan. Tunda 24 jam setiap kali tergoda, membeli barang yang bukan kebutuhan primer. Seringkali, keesokan harinya, kita akan sadar bahwa barang itu sebenarnya tidak kita butuhkan. Trik ini bisa menyelamatkan banyak uang dalam jangka panjang. Satu lagi, hapus aplikasi marketplace dari layar depan ponsel. Simpan di folder tersembunyi agar tidak mudah tergoda. Gantilah waktu luang sore hari dengan aktivitas seperti membaca buku, ngobrol dengan keluarga, atau sekadar membersihkan rumah. Semua ini jauh lebih produktif dan menyenangkan tanpa membuat dompet menjerit. Rezeki bukan hanya tentang berapa besar kita menghasilkan uang, tapi juga seberapa bijak kita mengelolanya. Jika penghasilan terus datang tapi pengeluaran tak terkontrol, maka rezeki akan seperti air yang masuk ke ember. Bocor sebanyak apapun akan tetap habis. 6. Membiarkan rumah kotor dan berantakan. Setelah bekerja atau beraktivitas seharian sering membuat kita merasa lelah. Banyak orang berpikir, nanti malam saja bersih-bersihnya. Sekarang istirahat dulu. Tapi tahukah kamu, membiarkan rumah dalam keadaan berantakan di sore hari ternyata
bisa menghambat kelancaran rezeki. Rumah adalah pusat dari kehidupan kita. Di sanalah kita beristirahat, berdoa, makan, bahkan bekerja bagi sebagian orang. Kalau rumah dalam keadaan berantakan, lantai penuh debu, cucian menumpuk, dapur kotor, meja makan belum dibersihkan, maka secara tidak langsung kita menciptakan suasana negatif di dalamnya. Dalam berbagai tradisi spiritual, termasuk dalam budaya Jawa dan Islam, kebersihan rumah sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Rumah yang bersih dipercaya lebih disukai oleh malaikat, sementara rumah yang kotor bisa menjadi tempat tinggal energi-energi negatif. Ini termasuk rezeki. Jika rumah tidak terawat, bisa jadi pintu rezeki ikut tertutup. Secara psikologis pun, rumah yang rapi dan bersih memberi ketenangan jiwa. Sore hari yang digunakan untuk merapikan rumah bisa menjadi bentuk meditasi ringan yang menenangkan pikiran. Kita merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih siap menghadapi hari esok. Ini adalah bekal penting untuk menjaga semangat dan produktivitas. Dua hal yang sangat memengaruhi keberlimpahan rezeki, apalagi jika kita tinggal bersama keluarga. Rumah yang bersih menciptakan suasana harmonis, mengurangi stres, dan meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga. Suasana rumah yang positif adalah ladang subur bagi tumbuhnya keberkahan. Sebaliknya, rumah yang kacau bisa memicu pertengkaran kecil, ketegangan emosional, dan suasana hati yang buruk. Merapikan rumah tidak harus besar-besaran. Cukup sapu lantai, cuci piring, lap meja makan, tata bantal di ruang tamu, atau kosongkan tempat sampah. Lakukan ini dengan niat sebagai bentuk syukur dan ibadah. Saat kita menata rumah, kita seakan sedang mempersiapkan diri untuk menyambut keberkahan yang akan datang. Banyak kisah orang-orang sukses yang menjadikan rutinitas bersih-bersih rumah sebagai bagian penting dalam manajemen waktunya. Mereka percaya bahwa rumah yang bersih mencerminkan pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih sangat penting untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup, termasuk dalam urusan pekerjaan dan bisnis. Mulai sekarang, yuk kita ubah sore hari menjadi momen menyegarkan rumah dan menyegarkan energi. Nyalakan musik lembut, ajak anggota keluarga ikut serta, dan ubah kegiatan ini menjadi momen kebersamaan. Dengan begitu, rumah tidak hanya bersih secara fisik, tapi juga penuh cinta dan vibrasi positif. Ingat, rezeki bukan hanya datang dari usaha luar rumah, tapi juga dari kesiapan di dalam rumah. Rumah yang bersih dan tertata adalah magnet keberkahan. Maka jangan tunda lagi. Ambil sapu, buka jendela, dan biarkan energi baik mengalir masuk ke rumah kita di sore hari ini. 7. Marah dan emosi kecil. Sore hari adalah waktu ketika tubuh mulai lelah, energi menurun dan pikiran terasa jenuh. Kondisi ini membuat kita rentan terhadap luapan emosi, terutama amarah. Dari sekadar kesal karena kemacetan di jalan, kecewa karena pekerjaan belum selesai, hingga terganggu karena suasana rumah yang tidak sesuai harapan, semua bisa memicu emosi. Sayangnya, banyak dari kita tidak menyadari bahwa kemarahan kecil yang meledak di sore hari ternyata bisa berdampak besar pada aliran rezeki. Menurut ajaran spiritual termasuk dalam Islam dan budaya Timur, emosi negatif seperti marah, iri, atau kesal dapat menjadi penghalang rezeki. Ketika hati dipenuhi kemarahan, maka syukur menjadi sulit, doa menjadi tak khusyuk, dan pikiran menjadi kacau. Kita sulit berpikir jernih, dan akhirnya mengambil keputusan yang keliru. Padahal sore hingga malam adalah waktu penting untuk merenung, mengevaluasi diri, dan memperbaiki arah hidup. Bayangkan jika setiap sore kita pulang kerja lalu marah-marah di rumah, pasangan jadi ikut tegang, anak-anak takut bicara, dan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Lingkungan yang penuh ketegangan ini membuat energi positif sulit berkembang. Sementara salah satu kunci datangnya rezeki adalah keharmonisan dan ketenangan batin. Kalau suasana rumah seperti medan perang setiap sore, bagaimana mungkin rezeki betah mampir? Menunda reaksi adalah salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan marah. Saat rasa emosi mulai muncul, tarik napas dalam, diam sejenak, dan alihkan perhatian ke aktivitas ringan seperti berjalan, mendengarkan zikir atau minum air putih. Jika memungkinkan, ambil air wudhu untuk menenangkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah dan ia sedang berdiri, maka duduklah. Jika belum hilang, berbaringlah." Marah memang manusiawi, tapi mengendalikannya adalah tanda kedewasaan. Bahkan dalam spiritualitas Islam,
Orang yang mampu menahan amarah disebut sebagai orang kuat yang sejati. Dan mereka inilah yang seringkali diberi ketenangan dan limpahan rezeki. Sore hari adalah waktu rawan emosi, tapi juga waktu emas untuk memperbaiki diri. Alih-alih meluapkan kemarahan, kita bisa memilih untuk berdialog dengan diri sendiri, merenung atau mempererat hubungan dengan keluarga. Ucapkan kalimat positif, beri apresiasi pada diri atas pencapaian hari ini, dan buat suasana rumah jadi tempat penyembuhan, bukan pelampiasan. Ingat, rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tapi juga dari kebeningan hati. Jika hati kita damai, maka keputusan-keputusan besar akan lebih mudah diambil dengan bijak. Dan dari keputusan bijak itulah seringkali pintu rezeki terbuka lebar. Jadi mari kita jaga emosi terutama di waktu sore. Jangan biarkan kemarahan kecil menutup pintu berkah besar yang sedang Allah kirimkan. Jadikan sore sebagai waktu berdamai, bukan waktu bertikai. 8. Nonton TV atau drama sampai malam. Cuma 1 episode kok, tapi tanpa terasa 1 jadi 2 lalu 3. Dan tahu-tahu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat umum, apalagi di era platform streaming digital yang menyajikan episode demi episode secara otomatis. Algoritma mereka dirancang untuk membuat kita betah duduk, lupa waktu, dan tenggelam dalam hiburan tanpa henti. Masalahnya jika sore hingga malam hari kita habiskan hanya untuk tontonan pasif, kita kehilangan waktu paling krusial dalam sehari. Kenapa waktu sore hingga malam begitu penting? Karena saat itulah tubuh dan pikiran sedang dalam fase transisi menuju istirahat. Waktu ini bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi pencapaian harian, merenung, belajar hal baru, memperbaiki relasi dengan keluarga, atau memperdalam ibadah. Tapi jika waktu ini terisi hanya oleh drama, film, atau reality show, maka otak kita hanya menerima informasi tanpa olah pikir. Padahal rezeki bukan hanya datang dari kerja keras fisik, tapi juga dari kreativitas dan kecerdasan mengambil peluang. Jika sore hingga malam kita gunakan untuk terus mengonsumsi hiburan tanpa nilai, kita kehilangan kesempatan emas untuk bertumbuh. Otak yang seharusnya diisi dengan inspirasi dan semangat, justru disesaki oleh konflik fiktif, gosip artis, atau alur cerita drama yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Begitu kita berhenti menonton dan tidur dalam keadaan lelah mental, tidur pun menjadi tidak nyenyak. Besok paginya kita bangun dengan kondisi lesu dan sulit fokus. Ini menciptakan siklus yang tidak produktif. Malam dihabiskan untuk hiburan pasif, pagi terasa berat, siang tidak maksimal. Lalu kembali lagi ke malam yang diisi tontonan. Bukan berarti menonton itu salah. Hiburan adalah bagian dari hidup dan penting untuk relaksasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Kalau sore hingga malam adalah satu-satunya waktu luang yang kita miliki, alangkah lebih baik jika kita mengisinya dengan sesuatu yang berdampak. Misalnya membaca buku inspiratif, menonton dokumenter yang memperluas wawasan, belajar bahasa baru, atau menulis jurnal harian. Lebih baik lagi jika waktu malam digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara maghrib dan isya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Malam juga saat terbaik untuk memohon petunjuk, memohon dibukakan rezeki. Solusinya buat batasan waktu nonton. Misalnya hanya 1 jam setiap malam, lalu lanjutkan dengan aktivitas produktif atau spiritual. Atur tontonan agar benar-benar memberi nilai tambah, bukan hanya pelarian. Ajak anggota keluarga untuk membangun kebiasaan sehat ini bersama, agar sore hingga malam menjadi waktu yang penuh makna. Ingat, hidup yang besar dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Jika setiap malam kita isi dengan sesuatu yang mendekatkan kita ke tujuan, maka pelan-pelan hidup kita akan naik kelas. Tapi jika setiap malam hanya jadi ajang pelarian dari kenyataan, maka jangan heran kalau hidup kita tak banyak berubah. 9. Tidak menyiapkan agenda besok. Telah tiba, tubuh lelah dan pikiran mulai mengambang. Kita memilih langsung tidur tanpa sedikit pun menyiapkan rencana untuk hari esok. Akibatnya, keesokan harinya kita bangun terburu-buru, bingung mau melakukan apa dulu, dan akhirnya 1 hari penuh berjalan tanpa arah. Kebiasaan sepele ini ternyata bisa berdampak besar terhadap kelancaran rezeki. Banyak orang sukses di dunia yang menjadikan malam hari sebagai waktu untuk refleksi dan perencanaan. Bukan hanya sekadar mengevaluasi apa yang telah dicapai hari ini, tapi juga menentukan prioritas untuk besok. Dengan begitu, mereka bisa memulai hari dengan jelas dan penuh semangat.
Sebaliknya, orang yang tidak memiliki agenda cenderung hidup reaktif. Ia hanya menanggapi keadaan, bukan mengendalikannya. Tanpa perencanaan, waktu kita banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Kita terlalu lama berpikir mau mengerjakan apa, bingung memilih langkah pertama, dan akhirnya hanya menyelesaikan sedikit dari potensi yang bisa dicapai. Akumulasi dari hari-hari tanpa rencana membuat peluang-peluang besar lewat begitu saja tanpa sempat dimanfaatkan. Perencanaan sederhana seperti mencatat 3 hal penting yang ingin diselesaikan besok, menentukan waktu bangun atau menyiapkan perlengkapan kerja, bisa menjadi langkah awal perubahan besar. Dengan begitu, kita melatih otak untuk fokus, terarah, dan disiplin, 3 kualitas yang sangat dibutuhkan untuk membuka pintu-pintu rezeki. Dari sisi spiritual, Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk selalu berencana dan tidak hidup dalam kelalaian. Bahkan Rasulullah adalah sosok yang sangat terorganisir dan memiliki strategi dalam setiap langkah dakwahnya. Ini menjadi teladan bahwa perencanaan bukan hanya urusan dunia, tapi juga bagian dari ibadah dan ikhtiar dalam meraih keberkahan hidup. Tidak menyiapkan agenda juga berisiko membuat kita mengulangi kesalahan yang sama setiap harinya. Kita tidak belajar dari pengalaman karena tidak pernah dievaluasi. Padahal sore hingga malam hari adalah waktu yang sangat baik untuk melihat ke belakang dengan jernih dan menyiapkan langkah ke depan dengan bijak. Jika kamu ingin hidup lebih tertata, produktif, dan rezekimu mengalir lancar, mulailah kebiasaan kecil ini. Sebelum tidur, ambil waktu 10-15 menit untuk menulis agenda esok. Bisa di buku catatan, aplikasi ponsel, atau bahkan selembar kertas. Yang penting adalah niat untuk hidup lebih terarah, lambat laun. Kamu akan merasakan perubahan besar dalam efektivitas, ketenangan batin, dan keberlimpahan rezeki. Ingat, hari yang hebat dimulai dari malam sebelumnya, dan rezeki yang lapang seringkali datang pada mereka yang tahu kemana mereka melangkah. Jadi yuk biasakan menutup sore hari dengan rencana, bukan sekadar rutinitas kosong. Sahabat semua, dari 9 kebiasaan yang kita bahas tadi, mungkin ada 1 atau 2 yang pernah, atau bahkan masih kita lakukan. Jangan langsung merasa bersalah. Jangan buru-buru menyesal, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi dari kerja cerdas dan hati yang bersih. Sore hari bukan sekadar waktu santai, tapi ladang untuk menanam benih keberkahan. Mari kita ubah kebiasaan sore hari menjadi waktu yang penuh makna. Gantilah tidur dengan zikir, gantilah keluhan dengan syukur, gantilah gosip dengan ilmu, dan gantilah scrolling medsos dengan menata masa depan. Karena ketika kita memperbaiki diri, Allah akan memperbaiki jalan hidup kita, dan rezeki pun akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga panjenengan semua diluaskan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dijaga keluarganya, dan diberi ketenangan hidup. Jangan lupa share video ini kalau panjenengan merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu.